Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai strategi reformasi administrasi publik. Sebelum memulai pemaparan ini, ada baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Hikmah Diansari dari kelas 2E Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Oke, adapun pembahasan yang akan saya bahas yaitu yang pertama mengenai Old Public Administration, yang kedua New Public Management, yang ketiga New Public Service, dan yang keempat New Public Governance. Nah, langsung saja saya mulai pada pemaparan materi yang pertama, yaitu mengenai konsep Old Public Administration. The Old Public Administration atau OPA pertama kali ditemukan oleh seorang presiden Amerika Serikat dan juga merupakan guru besar ilmu politik, Woodrow Wilson. Nah, beliau ini menyatakan bahwa bidang administrasi ini sama halnya dengan bidang bisnis. Maka dari itu muncullah konsep ini. Konsep ini memiliki tujuan yaitu melaksanakan kebijakan dan memberikan pelayanan di mana pelaksanaannya dilakukan dengan netral, profesional, dan lurus mengarah kepada tujuan yang telah ditetapkan. Nah, ada dua kunci nih dalam memahami OPA. Yang pertama, adanya perbedaan yang jelas antara politik dengan administrasi. Yang kedua, perhatian untuk membuat struktur dan strategi pengelolaannya. Hak organisasi publik diberikan kepada manajernya atau pemimpin agar tugas-tugas dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Karakter All Public Administration dicirikan oleh kegiatan pemerintahan yang terfokus pada pemberian pelayanan kepada masyarakat, yang dilakukan oleh administrator publik yang akuntabel dan bertanggung jawab secara demokratis kepada selection ofisial. Nilai dasar utama yang diperjuangkan dalam All Public Administrasi adalah efisiensi dan rasionalitas sebagai sebuah sistem tertutup. Fungsi administrator publik didefinisikan sebagai planning, organizing, staffing, directing, coordinating, dan budgeting. Lanjut materi yang kedua yaitu New Public Management. Pengertian New Public Management. New Public Management atau NPM adalah sebuah pendekatan dalam menjalankan kegiatan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh organisasi publik atau pemerintahan, baik pada level pusat maupun daerah, yang menitik beratkan pada anggapan bahwa yang dilakukan sektor bisnis lebih unggul daripada manajemen yang selama ini diselenggarakan oleh birokrasi sehingga perlu diganti. Konsep New Public Management. New Public Management telah dikenal sebagai reformasi brilian terhadap pelayanan organisasi publik pada tahun 90-an. Menurut Hood, beberapa aspek penting yang menjadi perhatian dalam paradigma baru ini diantaranya, yaitu pertama, manajemen profesional di sektor publik. Kedua, adanya standar kinerja dan ukuran kinerja. Ketiga, penekanan yang lebih besar terhadap pengendalian output dan outcome. Keempat, pemecahan unit-unit kerja di sektor publik. Kelima, menciptakan persaingan di sektor publik. Keenam, pengadopsian gaya manajemen di sektor bisnis ke dalam sektor publik. Ketujuh, penekanan pada disiplin dan penghematan yang lebih besar dalam menggunakan sumber daya. Selanjutnya, New Public Service. Pengertian New Public Service. Paradigma New Public Service atau NPS merupakan konsep yang dimunculkan melalui tulisan Janet V. Demhart dan Robert B. Demhart berjudul The New Public Service. Paradigma NPS dimaksudkan untuk mengkontur paradigma administrasi yang menjadi arus utama atau mainstream, yakni paradigma New Public Management. Teori New Public Service memandang bahwa birokrasi adalah alat rakyat dan harus tunduk kepada apapun suara rakyat, sepanjang suara itu rasional dan legitimate secara normatif dan konstitusional. Seorang pimpinan dalam birokrasi bukanlah semata-mata makhluk ekonomi seperti yang diungkapkan dalam teori New Public Management, melainkan juga makhluk yang berdimensi sosial, politik, dan menjalankan tugas sebagai pelayan publik.
Untuk meningkatkan pelayanan publik yang demokratis, konsep The New Public Service atau NPS menjanjikan perubahan nyata kepada kondisi birokrasi pemerintahan sebelumnya. Pelaksanaan konsep ini membutuhkan keberanian dan kerelaan aparatur pemerintahan karena mereka akan mengorbankan waktu dan tenaga untuk mempengaruhi semua sistem yang berlaku. Selanjutnya, materi yang terakhir yaitu New Public Governance. Pengertian Good Public Governance. Good Public Governance atau GPG adalah sistem atau aturan yang mengatur mengenai perilaku terkait pengelolaan kewenangan oleh para penyelenggara negara dalam menjalankan tugasnya secara bertanggung jawab dan akuntabel. Good Public Governance mengatur pola hubungan antara penyelenggara negara dan masyarakat, penyelenggara negara dan lembaga negara, serta antar negara. Sebagai penutup, saya ingin mengutip pernyataan dari Walt Disney. Ia mengatakan, semua impian pasti bisa Anda wujudkan jika Anda memiliki keberanian untuk mengejar mereka. Artinya, jika Anda punya impian, maka genggam impian tersebut. Yakini dan kejar. Percayalah bahwa impian Anda pasti bisa Anda wujudkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.